7 jurus BK hebat, yaitu jurus 5 jalin koneksi, yaitu bimbingan konseling individual dengan pendekatan konseling realita, teknik WDIP. Nah, alasan saya mengambil jurus yang kelima karena sebelumnya di sekolah saya belum terlaksananya konseling individual dengan menggunakan konseling realita dan dengan teknik yang teruji. Nah, saya berharap dengan mempraktekkan jurus yang kelima ini bisa menghasilkan konseling individual yang lebih efektif bagi siswa. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Gimana? Selamat datang di ruang BK. Liza, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tadi udah jajan belum? Belum. Sebelumnya Aliza pernah nggak melakukan konseling individual? Enggak pernah. Baru ini pertama kali. Oke. Nah, karena hari ini baru pertama kali, Ibu jelaskan dulu ya. Konseling individual itu merupakan proses tatap muka yang dilakukan oleh konselor Ibu dengan konseling Aliza. Tujuannya adalah supaya Aliza itu bisa Ibu membantu Aliza untuk memahami diri sendiri, kemudian menyadari permasalahan yang ada sama diri Aliza. Kemudian kita juga sama-sama nanti mencari solusi atas permasalahan yang Aliza alami. Nah, di dalam konseling ini ada yang namanya azas kerahasiaan. Nah, jadi apapun yang Aliza sampaikan nanti sama Ibu akan Ibu jaga dan nggak Ibu ceritakan sama siapapun kecuali atas izin Aliza. Begitu juga nanti pada saat Aliza cerita masalahnya, Ibu harap bisa terbuka, ya, supaya masalah yang ada nanti bisa kita selesaikan sama-sama dengan baik. Sampai di sini Aliza mengerti? Mengerti, Bu. Dan untuk sesi pertama ini mungkin nanti kita bisa menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit, ya. Jadi gini Aliza, Ibu kan dapat informasi dari wali kelas sama guru mata pelajaran. Katanya selama ini Aliza itu tidak fokus belajarnya. Terus nilai Aliza juga udah menurun. Nah, boleh diceritakan gimana cara Aliza belajar selama ini? Aliza sepulang sekolah nih, Bu, langsung main HP di rumah. Makanya Aliza kurang belajar. Dan itu pun kalau ada tugas nggak sempat buat, sebab habis waktu sama main HP semuanya. Oh, berarti sebagian waktu udah Aliza habiskan untuk bermain ponsel ya di rumah. Bagaimana dengan jaringan WiFi? Bukannya di daerah kita ini kan nggak ada jaringan? Nggak ada wifi, Bu, di sini. Kurang lebih 3 bulan yang lalu. Itu bisa jadi salah satu penyebabnya ya, Aliza banyak kali nonton HP ya. Lalu gimana sama orang tua Aliza? Apakah mereka ada menasihati Aliza, ada menegur, atau seperti apa? Orang tua Aliza, Bu, udah lama berpisah, Bu. Orang tua Aliza sibuk sama pekerjaannya masing-masing. Aliza sekarang tinggal sama mama. Mama masih kerja, makanya Aliza pengen gitu. Tampaknya itu juga jadi salah satu masalah sehingga Aliza pun jadi kurang punya banyak waktu untuk belajar. Terus menurut Aliza nih, apa pengaruh dari kebiasaan Aliza yang tadi itu terhadap hasil belajar Aliza? Bisa-bisa nilai Aliza menurun, prestasi nggak ada, dan itu bisa juga tinggal kelas. Ya, Aliza tahu ya? Tahu. Kalau yang tadi itu kebiasaan guru ya? Ya. Jadi kalau begitu, dari kebiasaan guru yang tadi Aliza itu bisa nggak diubah? Kayaknya bisa, Bu. Jadi apa sih yang bisa diubah dari kebiasaan itu, kebiasaan yang buruk itu, supaya
bisa buat jadwal biar biar disiplin dalam belajarnya. Ya. Dan itu bisa buat hari-hari bisa jadi bermanfaat lagi. Kurangi main handphone Ya. gitu ya. Terus buat jadwal ya. Ya. Kalau mau main ponsel buat jadwal, istirahat buat jadwal. Terus belajar buat jadwal juga gitu maksudnya. Ya. Menurut Abizah nih, kebiasaan yang tadi Abizah sebutkan itu apakah bisa membantu nanti Abizah untuk meningkatkan hasil belajar atau lebih fokus lagi belajarnya? Alhamdulillah bisa, Bu. Ya, bisa. Bisa, nanti kita sama-sama buat jadwal aja ya. Ya. Apa yang ingin Abizah lakukan mulai sekarang supaya kebiasaan belajar Abizah itu jadi lebih baik? Bisa kurangi main HP. Dan itu walaupun main HP bisa nonton video tentang pelajaran. Dan itu kalau misalnya ada tugas-tugas kerja kelompok nanti bisa diskusikan lewat HP juga. Kalau main game pun bisa tentukan waktunya. Wah, bagus sekali. Berarti Abizah udah tahu ya apa yang mau dilakukan. Ya. Nah, sekarang Ibu nih ada buat contoh nih mengenai jadwalnya ya. Sekarang kita coba isi sama-sama dulu ya. Coba. Nah, di sini kan ada dimulai dari hari. Abizah rencananya kapan mau mau berubah atau mau buat jadwal kebiasaan belajar lebih baik? Hari ini, Bu. Mulai hari ini ya? Bagus sekali. Coba hari ini kan hari Kamis ya. Coba isi. Nah, Hari Kamis. ya, pelajaran apa yang sekarang nilainya itu rendah? IPS. Oke, coba tulis mata pelajarannya. IPS. Nah, kemudian kegiatan apa sih yang sering dikasih waktu IPS itu? Apakah PR, apakah ada disuruh mengulang, atau ada dikasih tugas kelompok? Biasanya catatan. Nanti setelah catatan baru dikasih latihan. Berarti Abizah yang ingin Abizah lakukan dulu apa untuk pelajaran IPS? Apa membaca dulu misalnya, apa buat latihan, atau buat tugasnya dulu? Baca dulu nanti baru buat latihan. Oke, ditulis. Baca dulu. Ya. Setelah itu di sini. Ya. Nah, ini pihak yang melibatkan, artinya Abizah ngajak siapa nih untuk buat tugas ini? Ajak kawan-kawan. Ya, misalnya diskusi gitu. Ya, lalu diskusi ya. Dan ini bisa Abizah menggunakan handphone yang tadi itu. Jadi Abizah memaksimalkan jaringan yang ada di daerah Abizah, juga ponsel yang Abizah miliki untuk menonton video pembelajaran atau untuk belajar ya, untuk mengulang-ulang pelajaran. Gitu. Nah, kira-kira nih Abizah bisa konsisten nggak dengan kebiasaan baru itu? Bisa, Bu. Kalau udah jadwal kan nanti udah disiplin, udah rutin dengan buat jadwal ini. Ya, bagus sekali. Ibu harap ini kan nanti dilanjutkan lagi ya isinya ya. Misalnya hari apa lagi, ya kan? Pelajaran apa lagi yang mau diulang ya? Memang kalau untuk konsisten, disiplin, apalagi berubah ke arah lebih baik itu butuh waktu, ya. Ibu harap bisa tetap semangat, ya. Kemudian juga punya rencana, ya, untuk bisa memiliki kebiasaan